Episode 21, Takut Kehilangan, Simpanan CEO Dingin. Jangan lupa subscribe channel Aisyah Sahitya. Selamat menonton. Araf kembali ke rumah sakit setelah berganti pakaian, hatinya sudah lebih tenang saat ini, meski keputusannya sudah bulat untuk membebaskan Aeri. Sebrengsek-brengseknya Araf, ia masih memikirkan kandungan Aeri saat ini. Bisa saja, ia memaksakan kehendaknya agar Aeri tetap tinggal di sisinya, tetapi rasa kasihan itu menjalar memenuhi dadanya. Aku tak setega itu memisahkan anak itu dari ayah biologisnya. Bagaimanapun John harus bertanggung jawab atas Aeri. Ia tak akan membiarkan John mencampakkan wanitanya begitu saja. Dia masih mengakuinya wanitanya saat beberapa jam yang lalu ia memutuskan hubungan mereka. Araf bergegas menyusuri lorong rumah sakit, kesunyian mendominasi di sana, mengingat saat ini masih dini hari, dan semua orang masih pulas dalam mimpinya. Hanya perawat jaga malam yang tampak terjaga. Ia menarik napas berat dan menghembuskannya, sebelum membuka pintu kamar rawat inap Aeri. Ia tak ingin emosi seperti tadi, dan membicarakan semuanya baik-baik. Ia masih ingin Aeri menjadi sekretarisnya, meski hubungan mereka sudah putus, dan juga ia akan mengatakan kalau uang bulanan keluarganya tetap akan ditanggungnya, meski mereka tak jadi menikah. Araf membuka pintu dan melihat ruangan kosong, selang infus yang menjuntai ke lantai membuatnya panik. Ia tahu Aeri pasti kabur dari rumah sakit ini membuatnya cemas. Araf berlari keluar kamar, ia berteriak memanggil semua penjaga rumah sakit dengan wajah marah. Kemana pasien kamar VIP 123? Tanyanya tajam dan serius kepada salah satu perawat yang berjaga. Kami tidak tahu Pak Araf. Nyonya Aeri masih ada di kamarnya sewaktu kami visit pasien terakhir, jawab salah satu dokter yang memang menangani Aeri. Kenapa sekarang dia menghilang? Bagaimana kalau dia diculik? Teriak Araf kalap, ia menarik kerah baju dokter itu dengan rahang mengeras, membuat semua perawat dan anggota medis ketakutan. Mohon maaf Pak, kita cek CCTV saja dulu, ujar keamanan rumah sakit berusaha melerai Araf. Ia melepaskan dokter itu dengan tatapan tajam, jika selama ini Araf tak pernah menunjukkan kemarahannya kepada siapapun, berbeda dengan saat ini. Kemarahan itu keluar dalam dirinya. Bagaimana bisa, ujar salah satu penjaga keamanan yang merasa aneh dengan video rekaman. Mohon maaf Pak, ada yang menyabotase rumah sakit dan rekaman dari kamar Bu Aeri, sampai halaman hilang, ujarnya membuat Araf semakin kesal, dan pergi meninggalkan ruangan itu. Ia segera menelepon Arya, kerahkan semua anak buahmu untuk mencari keberadaan Aeri, ujar Araf yang langsung disetujui olehnya. Segera kalian berpencar ke seluruh kota Jakarta dan temukan Aeri secepatnya. Jangan kembali sebelum kamu menemukannya. Ingat, cari hingga keluar kota sekalipun, ujar Araf berbicara dengan anak buah kepercayaannya. Kenapa si Aeri, kamu kabur kayak gini? Kamu akan tinggal di mana setelah ini? Batinnya mengibas seraya berlalu menyusuri jalanan kota. Ia sadar sudah sangat mencintai Aeri, hingga sekhawatir ini sekarang. Mungkin kalau mereka tak bertengkar dan Aeri berusaha memberikan penjelasan, ia tak harus semarah itu. Kenapa kamu jadi seperti ini sih, Aeri? Padahal, ada apa-apa kamu bakal ngomong ke aku, ujar Araf menyesali perbuatannya yang gegabah. Apa jangan-jangan dia pergi karena aku sudah melepaskannya? Bodoh banget sih gua, serunya seraya memijat pelipisnya yang berdenyut. Sejak tadi pagi, ia masih belum memejamkan matanya barang sejenak, ditambah saatnya otaknya bekerja keras lebih dari biasanya. Aeri please, kamu jangan seperti ini. Pulang, bagaimanapun kamu harus baik-baik saja, ujarnya dengan cemas. Seandainya ia tak mengetahui kehamilan Aeri, mungkin ia masih bisa menerimanya dan tak merasa dikhianati. Tapi, kenapa dadanya terasa sesak setiap kali mengingat ucapan dokter tentang kehamilan kekasihnya, ditambah dengan Aeri yang membenarkannya membuatnya terluka. Araf sangat mencintai Aeri, makanya dia sangat peduli kepadanya. Kata melepaskan yang keluar dari mulutnya tadi,
hanyalah rasa kecewanya yang meluap bersama dengan emosi yang tak terkontrol. Ia tak sampai hati meninggalkan wanita yang sangat dicintainya itu. Apa jangan-jangan John yang membantu Aerie pergi dari rumah sakit? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Sungguh, rasa kekhawatiran ini menggunung, dan tak ada yang bisa dijadikannya tempat berkeluh kesah. Air matanya menetes membuat Araf menghentikan mobilnya, dan menangis sendiri di sana. Ia merasa sesak di dadanya tak bisa lagi dipendamnya, karena rasanya sangat sakit. Kenapa kamu hianati aku dengan orang terdekat kita, Aerie? Aku gak menyangka ternyata kamu juga mau tidur dengan John. Apa aku kurang memuaskan? Hah, teriak Araf frustasi. Ia menangis dalam kegelapan malam, kenyataan pahit yang tak bisa diterima, juga kenangan manis yang semakin memenuhi kepalanya, membuatnya semakin lemah dan rapuh. Bahkan, ia masih belum siap menerima segala sakit seperti ini. Ini lebih sakit dari apa yang pernah dilakukan Bella kepadaku, ujar Araf sendu. Aerie pergi ke Sukabumi bersama dengan John, selama di perjalanan Aerie hanya menangis seorang diri seraya mengelus perutnya. Tak ada senyum dan keceriaan di sana, membuat John merasa kehilangan sosok Aerie yang selama ini dikenalnya. Aerie, kita sampai. Kalau kamu butuh apapun sebaiknya meneleponku, aku akan ada untuk kamu, ujar John seraya membantu Aerie masuk ke dalam rumahnya. Rumah kecil dan sederhana itu sangat indah dipandang mata. Langit masih gelap, namun, Aerie bisa merasa nyaman karena banyak tanaman indah di halamannya. Apa ini rumahmu? Tanya Aerie seraya melihat sekelilingnya. Di dalam sana juga tampak sederhana dengan fasilitas lengkap, tapi tak terlalu mewah membuat rumah itu tak terlalu mencolok. Ini rumahku yang lama, aku sempat tinggal di sini beberapa bulan. Namun, karena kantorku pindah jadi, aku juga ikut pindah. Untung saja gak aku jual. Rumah ini untukmu, ujar John membuat Aerie menatapnya lekat. Terima kasih, tapi aku tak bisa menerimanya, John. Kamu sudah membantuku hingga sejauh ini, jadi, itu sudah cukup untukku. Terima kasih, kamu sudah baik sama aku selama ini, ujar Aerie dengan sendu. Ia tersenyum manis ke arah John yang duduk di hadapannya. Aku akan lakukan apapun untuk kamu, Aerie. Jangan pernah sungkan, ujar John menatap Aerie hangat. Aerie mengangguk seraya memalingkan wajahnya. Ia bangkit mencoba menyusuri rumah itu, membuat John ikut berdiri bersamanya. Di sini kamar kamu, di sana kamar aku. Jadi, kalau aku sedang berada di sini kamu tinggal ketuk aja. John menunjuk kamar yang bersebelahan dengan kamarnya. Besok, akan ada pembantu yang biasa bersih-bersih di sini. Biasanya dia pulang ke rumahnya setelah selesai, tapi, aku sudah memintanya menemanimu, sambung John membuat Aerie merasa tak enak hati. Kamu baik banget John, aku gak tahu kapan aku bisa balas kebaikan kamu ini, ujar Aerie seraya masuk ke kamar barunya. Balas dengan cintamu saja, aku akan sangat bahagia, ujar John penuh harap. Meski ia tahu Aerie berhubungan dekat dengan Araf, namun, tak menghapus perasaannya kepada wanita itu. Kekecewaan yang begitu besar di dadanya tak menghapus perasaannya yang juga tak kalah besar. Aerie pura-pura tak mendengar ucapan John, jika saja lelaki itu tahu kehamilannya, mungkin saja dia akan menarik kata-katanya. Tak ada lelaki yang menerima buah hati lelaki lain. Handphonenya berdering mengalihkan pandangan Aerie. John mengangkat handphonenya yang tertulis nama Araf di layar. Selamat pagi John, ada di mana? Tanya Araf dengan suara serak, jelas sekali lelaki itu sedang tak baik-baik saja saat ini. Aerie yang mendengarnya hanya bisa terdiam. John sengaja meloudspeaker handphonenya agar Aerie juga ikut mendengar percakapan mereka, agar tak lagi curiga. Di rumah, ada apa? Tanya John berpura-pura seperti orang baru bangun tidur. Ia menggeliat pelan, bersandiwara. Apa Aerie menghubungimu? Tanya Araf dingin. Tidak, bukankah kamu yang membawanya tadi? Kenapa bertanya padaku? Tanya John sinis membuat Araf terdiam dan mendesah pelan. Aerie menghilang.
Anak buahku tak menemukan keberadaannya. Kamu lelaki yang sudah sejak dulu bersama Aerie, apa kamu tahu di mana Aerie saat ini? Tanya Araf melemah, lelaki yang dingin seperti kulkas dua pintu dan arogannya minta ampun, seketika melembut dan lemah. Apa? Teriak John pura-pura terkejut mendengarnya. Aku tak tahu kemana Aerie, aku akan mencarinya jadi, sudah dulu, ujar John seraya mematikan sambungannya. Ia malas ngobrol berlama-lama dengan Araf, terlebih karena cemburu yang mendominasi hatinya. Ia kalah telak dengan lelaki yang baru saja dikenal Aerie, bahkan, Araf sudah bisa membuat Aerie merasakan mencintai yang begitu dalam. Aerie, tidurlah, aku akan pulang setelah Bibi datang, ujar John seraya melangkah keluar kamar. Ia memilih duduk di ruang tamu sambil menunggu matahari meninggi. Aku tak tahu masalah di antara kalian, tapi, aku tak akan membiarkan Aerie hancur di tanganmu, Araf, ujar John seraya mengepalkan tangannya. Harapannya pupus bersama kenyataan yang terungkap malam ini, padahal ia tak siap menerima fakta baru tentang Araf dan Aerie. Aku terlalu mencintaimu, Aerie. Apapun yang terjadi tetap kamu adalah hatiku, ujar John seraya menyandarkan tubuhnya ke sofa dan memejamkan matanya pelan. Tak lupa ia mematikan handphonenya. Araf masih tak menyerah, ia meminta anak buahnya melakukan pencarian. Ia khawatir dengan Aerie yang masih dalam kondisi sakit. Banyak sekali pertanyaan yang berkelebat di kepalanya saat ini, membuatnya takut kehilangan. Meskipun aku sudah siap melepas, bukan berarti aku siap kehilangan. Kamu hidupku, Aerie. Apa aku bisa menjalani kehidupan tanpamu? Apapun yang terjadi denganmu, aku ingin menolak melepaskanmu. Tapi, harus bagaimana lagi? Saat aku tak bisa memintamu tetap tinggal. Aku sangat takut kehilanganmu. Aerie, kamu di mana sih? Seru Araf yang masih tak menyerah. Ia menyusuri jalanan dengan menyebut namanya. Hatinya mendadak nyeri melihat Aerie yang benar-benar pergi. Aku tahu aku salah, tapi tolong biarkan aku pastikan dulu hidupmu bahagia dengan pilihanmu. Aku ingin kamu bahagia meski tak bersamaku. Brak, Araf menabrak pohon di seberang jalan, ia menghindari sepeda motor yang sedang menyeberang di hadapannya membuatnya banting setir. Karena tak fokus dan terlalu panik, membuatnya mengalami kecelakaan ini, hal pertama yang terbayang adalah wajah Aerie dan senyumnya. Aerie, aku mencintaimu, seru Araf lirih sebelum akhirnya tak sadarkan diri.